Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan pada hari ini kita akan update on-chain analysis. Ya udah lumayan cukup lama kita belum update, jadi sekarang aja kita update ya. Nah, sebelum kita masuk seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Nah, selain dari itu juga karena on-chain ini bukanlah suatu bukanlah suatu segmen yang daily, maka dari itu mungkin konsepnya nggak semua orang udah ngerti ya. Jadi gue akan coba jelaskan dengan singkat apa itu on-chain analysis. Jadi on-chain analysis ini adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency ya, di mana kita menganalisa data dari blockchain yang kita visualisasikan begitu. Nah, sebenarnya ada banyak sih ya, ada Glassnode, ada beberapa lagi lah, tapi yang paling sering gue dengar ada Glassnode dan CryptoQuant. Nah, untuk CryptoQuant ini gratis, lu bisa pakai, tinggal bikin accountnya aja, gratis sekali lagi ya. Jadi ya kalau lu mau pakai ya CryptoQuant aja lah ya, karena gratisan begitu. Nah, kenapa ini menarik ya? Karena data blockchain itu tidak bisa diganggu-gugat atau sifatnya immutable. Jadi kalau kita mau ngomong secara teknisnya ya, blockchain itu sebenarnya ada suatu ledger ya, suatu ledger yang technically speaking kurang lebih cara pemakaiannya mirip kayak ledger yang dipakai oleh perbankan, di mana dia akan ada banyak account ya, atau mungkin perbedaannya kalau account di perbankan tuh atas nama siapa gitu, misalkan atas nama Budi gitu, atas nama Kevin gitu ya. Nah, tapi kalau di blockchain itu menggunakan ya address lo apa, OXD something atau JF, ya pokoknya random words and numbers begitu. Nah, tetapi sama sebenarnya mereka itu hanya mengumpulkan data siapa punya berapa banyak Bitcoin kalau kita ambil contoh Bitcoin ya. Nah, tetapi perbedaannya dengan sistem ledger yang centralized seperti di perbankan adalah di Bitcoin atau di blockchain ya, itu tidak bisa diganggu-gugat gitu. Jadi tidak ada namanya koreksi. Kalau di perbankan lo bisa lihat ada bank itu bisa melakukan koreksi ya. Nah, jadi itu mungkin perbedaan paling mendasarnya. Dan selain itu juga karena bentuknya servernya itu centralized, maka hacker akan jauh lebih mudah untuk menghack server dari ya salah satu perbankan begitu, karena tiap tahun ada aja lah gitu ya yang kena hack gitu ya, server bank tertentu kena hack gitu ya. Nah, tetapi kalau dengan sistem decentralized seperti blockchain ya, itu mereka untuk validasinya itu dilakukan secara ya sesuai dengan namanya terdesentralisasi. Jadi mereka harus dalam tanda kutip menghack sampai lebih dari 51% ya para miners kalau dalam konteks Bitcoin ya. Kalau dalam konteks Ethereum berarti validator untuk bisa mengubah begitu, mengoprek-ngoprek di dalamnya gitu transaksi yang jadi dia mungkin bisa ngepass transaksi yang fraudulent begitu. Nah, maka dari itu jadi menarik ya. Nah, selain dari itu juga kalau dari segi kita para investor adalah kita jadi bisa melihat para bandar. Nah, ini yang paling orang-orang Indo suka ya. Wah, bandar nih, kalau kita bisa lihat bandar berarti udah dong bang, nggak usah TA, nggak usah fundamental. Nah, justru dengan on-chain ini malah terbukti para bandar itu bukanlah makhluk mistis yang selalu benar. Kadang-kadang bandar pun seringkali melakukan kesalahan. Begitu. Jadi ini sekali lagi bukanlah pengganti TA maupun fundamental. Ini adalah tambahan data lagi untuk kita bisa membuat analisa yang lebih akurat lagi. Gitu ya. Nah, pertama kita akan mulai dulu dengan net flow. Kenapa nggak outflow bang? Yang lain kan bahasnya cuma outflow. Kalau lo cuma bahas outflow, sebenarnya lo cuma bahas data yang tidak lengkap sebenarnya gitu ya. Karena net flow ini adalah inflow kurangi outflow. Begitu. Jadi langsung selisih. Pada hari itu kita tahu lebih banyak kan inflow atau outflow. Nah, itu kenapa gue pakai net flow. Oke, kebayang bang. Nah, tapi inflow sama outflow ini apa efeknya ke market? Nah, outflow ya, kalau kita lihat di sini yang warna merah ya, garis merah ini atau bar lah, jangan garis. Bar merah ini menunjukkan ada penarikan Bitcoin dari exchanger ini ya. Nih, ya, ini adalah exchanger terbesar di dunia. Kita bisa di sini ada Bitfinex, ada Bybit, ada Binance, ada Bitget. Nah, dan bisa dibilang ya semua exchanger terbesar di sini ya. Nah, tetapi kita harus tahu dulu outflow tuh dari semua sini. Jadi kalau ada orang ngirim dari Binance ke Bitget itu akan plus-plus. Nah, jadi outflow ini kita bisa asumsikan sebagai suatu ya buying power begitu ya, atau lebih tepatnya buying pressure begitu ya, dimana orang beli BTC setelah itu dikirim kemungkinan besar ke hardware wallet
atau technically bisa juga ke MetaMask gitu, ke hot wallet. Nah, tetapi intinya kalau mereka taruh ke cold wallet itu cenderung akan di hold dalam waktu yang lebih panjang. Makanya berkorelasi dengan ya bottom begitu ya. Sementara ya, ya contohnya gini deh ya. Kita bisa lihat saat Bitcoin sentuh angka 15.000, di sini terjadi akumulasi besar-besaran ya dalam beberapa hari setelah itu. Terus terjadi akumulasi ya. Nah, itu makanya seringkali berkorelasi dengan bottom. Sementara kalau apa namanya? Kalau inflow itu bisa berkorelasi dengan koreksi begitu ya. Kurang lebih seperti itu gambarnya sih ya cara pakainya. Nah, sekarang kita akan lihat dalam beberapa hari terakhir, terutama dari tanggal 17 ya. Kita bisa lihat dari tanggal 17 sampai sekarang cenderung terjadi inflow. Ini artinya para bandar cenderung dalam tanda kutip menjual ya, atau possible selling lah lebih tepatnya. Kita nggak bisa ngomong pasti menjual, tapi yang pasti adalah mereka mengirim BTC mereka dari cold wallet mereka atau hot wallet mereka ke salah satu exchanger. Nah, pertanyaannya mau ngapain? Ya kemungkinan besar menjual. Begitu. Nah, maka dari itu kita bisa di sini para bandar cenderung lebih banyak yang menjual BTC dari tanggal 17 sampai ke tanggal 21 begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan net flow juga tetapi versi minernya. Ya, cara ngitungnya sama percis ya, sama-sama selisih, tapi yang dihitung sekarang adalah para dompet miners di sini ya. Nah, kita akan coba cek. Kalau kita bisa lihat di sini dari tanggal 17 ya, dari tanggal 17 di sini mereka juga cenderung lebih banyak melakukan inflow ya. Jadi untuk para miners pun kurang lebih punya tren yang mirip-mirip ya. Mereka lebih cenderung banyak melakukan inflow juga sama seperti para bandar. Begitu dari tanggal 17 ya. Jadi nah, kita akan nemuin satu pattern nih ya, nemuin satu pattern para bandar dan miners cenderung lebih banyak possible selling begitu ya. Nah, apakah ini penyebab utama dari lower low, lower high, lower low, lower high yang terjadi secara TA ya? Dan ya coba kita lihat nih selanjutnya ke posisi futures atau posisi yang ini deh, posisi leverage ya. Apakah ada resiko posisi futures yang bisa membuat market extra volatile dalam beberapa hari ke depan? Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, seperti biasa kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio. Ini apaan bang? Ini secara teknisnya adalah open interest dibagi dengan coin reserve. Bahasa simpelnya, ini garis ungu ya, semakin tinggi makin banyak leverage yang dipakai di market begitu. Ya, jadi kalau lu buka posisi futures nih ya, lu dan sekampung misalkan semua buka posisi futures, ini akan pelan-pelan meningkat. Nah, cara pakainya gimana? Di sini kita bisa melihat potensi terjadinya volatility begitu. Ya, kita bisa melihat ada potensi short squeeze, long squeeze dan seterusnya. Nah, short squeeze seperti apa? Kita ambil contoh short squeeze itu di sini, bukan di sini ya. Short squeeze. Contoh, ini dia ya, short squeeze. Jadi kita bisa lihat harga
naik dengan cukup tajam. Ya ini contoh yang ininya ya, contoh yang cukup dramatisnya. Sebenarnya bisa juga versi lebih less dramatic, tapi ya kalau mau kasih contoh mendingan yang dramatis sekalian biar kebayang ya. Jadi harga meningkat bersamaan dengan estimated leverage ratio yang turun ya. Nah, ini disebabkan oleh apa? Posisi sorry tadi bukan short ya, tapi posisi oh ya benar-benar ya. Posisi short yang terlalu overconfident. Jadi kita bisa di sini biasanya market cenderung akan sideways atau bisa juga ke salah satu punya bias yang cenderung ke salah satu arah, bisa bullish maupun bearish. Nah, kalau di sini contohnya lebih ke bearish ya. Nah, mungkin itu menyebabkan banyak orang yang cenderung wah, udah nih, bakal lanjut turun nih, bakal lanjut turun. Buka posisi short. Nah, kita anggap si A dan si B. Si A buka dan si B di tempat yang sama di angka 26.700-an. Si A harga likuidasi di 27.000. Sementara si B mungkin di angka 28.500. Nah, market berjalan, tiba-tiba si A kena liquid ya. Stop posisinya ditutup. Nah, short squeeze ini adalah selling pressure. Selling pressure-nya berkurang. Saat berkurang apa yang terjadi? Market naik lagi. Si B yang tadinya harusnya nggak kena liquid, jadi kena liquid atau MC, margin call. Dan ini terjadi berkali-kali lipat sehingga terjadi yang disebut sebagai suatu short squeeze. Posisi shortnya terlalu overconfident, akhirnya dihajar market. Gitu. Long squeeze, tinggal dibalikin aja logikanya. Ya. Dan kalau kita lihat gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi dia drop bersama dengan estimated leverage ratio. Begitu ya. Oke, kita lihat dari terutama di tanggal 17 ya. Kita bisa di sini di tanggal 17 kondisinya itu nggak ada peningkatan signifikan sih ya. Jadi kalau secara futures sebenarnya udah sempat terjadi gejolak di sini nih ya. Jadi kalau kita di sini si harga tuh turun bersama dengan estimated leverage si harga itu turun sementara estimated leverage ratio meningkat. Artinya banyak yang buka posisi short di sini. Ya possibility-nya seperti itu. Banyak yang buka posisi short maka turun. Nah, tetapi dari tanggal 17 kita bisa lihat secara cukup konsisten turun begitu. Walaupun mulai ada sedikit lagi nih peningkatan dari tanggal 19 ke 20. Tetapi kalau mau dibilang resiko resiko squeeze itu tetap masih ada ya. Nah, kalau kita gabungin dengan data TA kemarin-kemarin, kita tahu ada BSB, ada MA250 yang banyak death cross itu ya. Buat lo yang belum nonton DCWT, boleh nonton ya. Udah upload tadi pagi ya. Sorry bukan tadi pagi, kemarin ya. Nah, jadi dengan dicampur TA seperti itu, kita tahu berarti ada resiko nih terjadi ini ya, resiko terjadi long squeeze begitu karena secara TA-nya masih cenderung lebih vibe-nya itu ke bearish begitu ya. Nah, jadi buat lu yang punya posisi futures harus ekstra hati-hati lagi apalagi kalau akan keluar data-data penting gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk estimated leverage ratio. Jadi hari ini kita bisa lihat ya, terutama di tanggal 17 itu datanya menunjukkan lebih cenderung ke bearish begitu karena para bandar, para miners, para retailers itu cenderung melakukan inflow dari tanggal 17 ini ya di mana harga mulai sedikit choppy ya. Nah, untuk estimated leverage ratio juga menunjukkan bahwa masih ada potensi bisa terjadi squeeze. Nah, kalau dalam kondisi yang ini apalagi ditambah dengan dua data para miners dan juga para bandar lebih cenderung ke bearish begitu. Tapi intinya apa kalau gue pribadi sih mungkin trigger utamanya adalah nanti kalau sampai mulai keluar data-data penting. Nah, data-data penting ini bisa membuat market ekstra volatile lagi dan ya posisi yang over leverage akan cenderung kehajar begitu. Jadi ekstra hati-hati buat yang punya posisi futures, dekat-dekat ke data penting ya, data-data bintang 3 dari US gitu. Apalagi yang langsung berdempetan atau langsung beririsan dengan kebijakan The Fed. Nah, itu harus ekstra hati-hati ya. Oke, next kita lihat MVRV ratio. Untuk MVRV ratio ini sendiri adalah cara pakainya basically percis seperti RSI. Walaupun ngitungnya nggak sama ya, tapi cara pemakaiannya sangat mirip. Jadi kalau di bawah dari angka 1 itu seperti di bawah dari 30 alias kita waktunya untuk akumulasi. Nah, buat lo ya yang di 2022 udah akumulasi barang ya senyumnya lebar pasti ya, senyum joker. Malah kemarin ada yang ngejoke senyum itu Tasmanian Devil ya, senyumnya gede banget soalnya ya. Ya iya ya buat lo yang sudah akumulasi di sini. Nah, tapi untuk TP masih jauh ya, malah tambah jauh bisa dibilang ya dari sebelum-sebelumnya.
Jadi kalau untuk TP sih masih belum begitu. Jadi sekali lagi kalau kita udah dekat-dekat ke 3,7 ya, nanti kita akan bahas lagi di on-chain untuk kita pertimbangkan TP. Karena dari cycle kemarin pun jujurnya ini MVRV sangat sangat akurat juga sih dari cycle sebelumnya untuk kita lakukan TP berkala juga. Jadi kalau mau dibilang TP ada beberapa cara ya. Bisa pakai MVRV secara on-chain, bisa juga ada kalau weekly close di atas dari Bollinger Band dan seterusnya gitu ya. Oke, sekali lagi buat lo yang mungkin sudah ketinggalan masa-masa emas ini ya, masa-masa emas dari 2022 dari Juni ya, ya nggak apa-apa sih, ya namanya juga udah kelewat, udah nggak bisa diapa-apain. Nah, tapi buat lo yang pengen tetap melakukan DCA dengan TA bisa lakukan di DCWT yang kita upload setiap hari gitu, atau ya almost daily lah at least ya. Oke, kita tutup hari ini ya dengan 3 golden rules seperti biasa. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.